Untuk materi yang pertama itu akan dipaparkan oleh saya, Gaitsa Zahira, yaitu mengenai terapi modalitas. Terapi modalitas merupakan proses pemulihan fungsi fisik, mental, emosional, dan sosial ke arah utuhan pribadi yang dilakukan secara holistik. Ada beberapa jenis terapi modalitas dalam keperawatan jiwa, yaitu diantaranya untuk yang pertama yaitu ada terapi individu. Terapi individu adalah suatu hubungan yang terstruktur yang terjalin antara perawat dan klien untuk mengubah perilaku klien, di mana hubungan yang terjalin merupakan hubungan yang disengaja dengan tujuan terapi yang dilakukan dengan tahapan sistematis atau terstruktur, sehingga melalui hubungan ini diharapkan terjadi perubahan tingkah laku klien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di awal hubungan. Yang kedua, terapi lingkungan. Terapi lingkungan adalah suatu terapi yang dilakukan dengan cara mengubah atau menata lingkungan agar tercipta perubahan perilaku pada klien dari perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Proses terapi dilakukan dengan mengubah seluruh lingkungan menjadi lingkungan yang terapeutik untuk klien. Yang ketiga, yaitu terapi biologis. Penerapan terapi biologis atau terapi somatik didasarkan pada model medikal di mana gangguan jiwa dipandang sebagai penyakit. Proses terapi dilakukan dengan melakukan pengkajian spesifik dan pengelompokan gejala dalam sindroma spesifik. Perilaku abnormal dipercaya akibat adanya perubahan biokimiawi tertentu. Terapi kognitif. Prinsip terapi ini adalah memodifikasi keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perasaan dan perilaku klien. Proses terapi dilakukan dengan membantu menemukan stresor yang menjadi penyebab gangguan jiwa. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan keyakinan yang tidak akurat menjadi akurat. Yang kelima yaitu terapi keluarga. Terapi keluarga adalah terapi yang diberikan kepada seluruh anggota keluarga di mana setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi sebagai terapi. Terapi ini bertujuan agar keluarga mampu melaksanakan fungsinya dalam merawat klien dengan gangguan jiwa. Selanjutnya, yang keenam, terapi kelompok. Terapi kelompok merupakan suatu psikoterapi yang diberikan kepada sekelompok pasien, dilakukan dengan cara berdiskusi antar sesama pasien. Yang ketujuh yaitu terapi perilaku. Anggapan dasar dari terapi perilaku adalah bahwa perilaku timbul akibat proses pembelajaran. Teknik dasar yang digunakan dalam terapi jenis ini salah satunya adalah role model. Strategi teknik role model adalah mengubah perilaku dengan memberi contoh perilaku adaptif untuk ditiru klien. Dengan teknik ini, klien akan mencontoh dan mempelajari serta meniru perilaku tersebut. Selanjutnya, terapi bermain diterapkan karena ada anggapan bahwa anak-anak akan dapat berkomunikasi dengan baik melalui permainan daripada dengan ekspresi verbal. Selanjutnya yaitu terapi modalitas farmakologi merupakan pendekatan pengobatan gangguan mental dengan menggunakan obat-obatan untuk mengatur gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pendekatan ini lebih mengarah pada pengobatan antipsikotik dan penggunaan psikofarmaka untuk mengatasi gejala-gejala gangguan jiwa seperti skizofrenia, depresi, dan ansietas. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis obat psikiatrik. Yang pertama ada antidepresan yang digunakan untuk mengobati depresi, gangguan kecemasan, dan beberapa gangguan lainnya. Obat-obatan ini bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin dan norepinefrin di otak. Lalu yang kedua ada antipsikotik yang digunakan untuk mengobati skizofrenia, gangguan bipolar. Obat-obatan ini bekerja dengan memblokir reseptor dopamin di otak. Lalu yang ketiga ada ansiolitik yang digunakan untuk mengobati kecemasan. Obat-obatan ini bekerja dengan meningkatkan efek neurotransmitter penghambat seperti GABA. Lalu yang keempat ada stabilizer suasana hati, yaitu digunakan untuk mengobati gangguan bipolar. Obat-obatan ini membantu menstabilkan suasana hati yang berfluktuasi. Lalu yang terakhir ada stimulan, yaitu digunakan untuk mengobati gangguan perhatian defisit hiperaktivitas seperti atau ADHD. Obat-obatan ini meningkatkan kadar dopamin dan norepinefrin. Lalu
Selanjutnya, ada terapi somatik. Terapi somatik adalah psikoterapi yang berfungsi pada hubungan antara pikiran, tubuh. Terapi ini menggabungkan terapi bicara dengan terapi fisik alternatif untuk membantu melepaskan ketegangan, stres, dan trauma yang tersimpan dalam tubuh. Terapi somatik dapat membantu mengatasi berbagai kondisi seperti trauma, depresi, kecemasan, kecanduan, PTSD, dan nyeri kronis. Lalu ada jenis-jenis terapi somatik pada klien gangguan jiwa. Yang pertama ada pengikatan. Tindakan yang paling lama dalam sejarah keperawatan jiwa. Pengikatan dilakukan dengan rantai diikat di pohon atau dipasung. Lalu yang kedua ada isolasi, yaitu menempatkan pasien dalam suatu ruangan di mana ia tidak dapat keluar dalam ruangan tersebut sesuai kehendaknya. Lalu yang ketiga ada fototerapi, diberikan dengan memaparkan klien dengan sinar terang 5-20 kali lebih terang daripada sinar ruangan. Lalu ada terapi deprivasi tidur yang diberikan kepada pasien dengan cara mengurangi jumlah jam tidur pasien yang umumnya pengurangan jam tidur efektif sebanyak 3,5 jam. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang kelima itu restraint, terapi dengan menggunakan alat-alat mekanik atau manual untuk membatasi mobilitas klien, menggunakan manset untuk pergelangan tangan atau kaki, dan kain pengait. Yang keenam itu seklusi, berupa pengurungan di ruangan tidak terkunci sampai pengurungan dalam ruangan terkunci dengan kasur tanpa spray, tergantung dari tingkat kegawatan klien. Yang ketujuh itu ETC, elektrokonvulsif terapi, terapi dengan menggunakan aliran listrik dan menimbulkan kejang pada penderita baik tonik maupun klonik. Selanjutnya, terapi rehabilitatif. Menurut WHO 1882, rehabilitasi adalah suatu proses kompleks yang meliputi berbagai disiplin dan merupakan gabungan dari usaha medik, sosial, edukasional, dan vokasional yang terpadu untuk mempersiapkan penyaluran atau menempatkan dan membina seseorang agar dapat kembali mencapai taraf kemampuan fungsional setinggi mungkin. Ada beberapa jenis rehabilitasi. Yang pertama itu orientation. Orientation adalah pencapaian tingkat orientasi dan kesadaran terhadap realita yang lebih baik. Orientasi berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman klien terhadap waktu, tempat, atau maksud tujuan, sedangkan kesadaran dapat dikuatkan melalui interaksi dan aktivitas pada semua klien. Yang kedua itu assertion. Assertion yaitu kemampuan mengekspresikan perasaan sendiri dengan tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendorong klien dalam mengekspresikan diri secara efektif dengan tingkah laku yang dapat diterima masyarakat melalui kelompok pelatihan asertif, kelompok klien dengan kemampuan fungsional yang rendah atau kelompok interaksi klien. Yang ketiga itu ada acceptance. Acceptance adalah kemampuan klien untuk dapat percaya diri dan berprestasi melalui keterampilan membuat kerajinan tangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan aktivitas klien dalam bentuk kegiatan sederhana seperti teka-teki sebagai aktivitas yang bertujuan mengembangkan keterampilan fisik seperti menyulam, membuat bunga, melukis, dan meningkatkan manfaat interaksi sosial. Yang keempat itu reaction. Reaction adalah kemampuan menggunakan dan membuat aktivitas yang menyenangkan dan relaksasi. Hal ini memberi kesempatan pada klien untuk mengikuti bermacam reaksi dan membantu klien menerapkan keterampilan yang telah ia pelajari, seperti orientasi asertif, interaksi sosial, ketangkasan fisik. Contoh aktivitas relaksasi seperti permainan kartu, menebak kata dan jalan-jalan, memelihara binatang, memelihara tanaman, sosio, drama, bermain musik, dan lain-lain. Oke, baik, saya akan melanjutkan bagian selanjutnya, yaitu ada terapi lingkungan.
Terapi lingkungan menurut Nightingale adalah berfokus pada lingkungan, di mana yang dimaksud itu ada lingkungan fisik, ventilasi, cahaya, kebersihan, diet, dan kebisingan. Lingkungan fisik yang sehat diperlukan untuk memenuhi perawatan dan menjadi salah satu penunjang dalam pemeliharaan kesehatan. Oke, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis terapi lingkungan. Yang pertama ada terapi rekreasi, terapi yang menggunakan salah satu kegiatan yang dilakukan pada waktu luang dengan tujuan pasien melakukan kegiatan secara konstruktif dan menyenangkan serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial. Yang kedua ada terapi kreasi. Perawat dalam terapi ini sebagai leader atau bekerja sama dengan orang lain yang ahli dalam bidangnya karena sesuai dengan bakat dan minat. Terus selanjutnya yang ketiga ada pet terapi. Terapi untuk menstimulus respon pasien yang tidak mampu berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga ada pet terapi. Terapi untuk menstimulus respon pasien yang tidak mampu berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, misalnya kebiasaan menyendiri, yaitu dengan menggunakan objek binatang untuk bermain. Terus yang keempat itu ada plant terapi. Terapi yang mengajarkan pasien untuk memelihara segala sesuatu atau makhluk hidup dengan memelihara tanaman atau tumbuhan mulai dari menanam, memelihara, serta memetiknya. Jadi kesimpulan dari setiap model terapi ini memiliki keunikan dan efektivitas dalam menangani berbagai jenis gangguan mental. Pendekatan yang holistik yang melibatkan kombinasi dari semua model terapi ini terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan memfasilitasi proses pemulihan yang lebih baik.